Selamat tahun baru. Ya, masih tahun baru ya. Karena minggu lalu ada sebagian yang belum ketemu. Jadi hari ini masih selamat tahun baru. Sekadar mengingatkan karena ini minggu khusus, seminar khusus awal tahun, maka ada tanya jawab. Ya, jadi baca temanya saja sudah bisa mulai. Kira-kira tanya apa nih ya? Ya. Atau boleh bertanya terkait tema atau tentang pembahasan atau yang tidak dibahas tapi masih berkaitan dengan tema yang ada. Boleh. Ya, nanti ada tanya jawabnya di sesi terakhir. Kita memasuki tema yang kedua atau subtema yang kedua di dalam tema besarnya adalah menjadi hamba Kristus. Kalau minggu lalu kita bersama-sama belajar tentang memberitakan Injil, minggu ini kita membahas satu subtema yaitu ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51. Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51. Boleh perhatikan di layar atau di handphone atau tablet masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian sabda firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Minggu seminar khusus awal tahun itu adalah ciri khas atau keunikan, bukan keanehan ya, keunikan dari Gereja Reformasi Indonesia. Karena di mana-mana yang namanya seminar ya seminar, namanya ibadah ya ibadah. Ini seminarnya dikotbahkan, khotbahnya tapi seminar. Ya, itulah uniknya Gereja Reformasi Indonesia. Baik, kita akan memikirkan bersama-sama tema ini. Hamba Kristus yaitu ketaatan dan kesetiaan atau hamba yang taat dan setia. Minggu lalu di tempat ibadah di Salemba, GRI Salemba, saya membahas bagian ini, yaitu banyak orang Kristen salah paham tentang diksi-diksi atau istilah-istilah di dalam kekristenan. Banyak orang yang senang kalau dibilang anak Tuhan. Kamu anak Tuhan? Iya. Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Saya. Lagu sekolah minggu juga ada ya. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan gitu ya. Jadi semua senang jadi anak Tuhan. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang anak, pikir anak itu darah daging orang tua. Nanti orang tua mewariskan kepada anak. Tidak mungkin mewariskan kepada yang lain. Ya, pasti anak, apalagi kalau anak kandung, pasti dapat warisan. Tapi kalau ditanya mau menjadi murid Tuhan, wah pikir-pikir dulu karena kayaknya murid agak serem dikit. Ya, ada ujiannya nanti, ya kan? Ada tesnya, ada kuisnya dan lain sebagainya, ada disiplinnya kalau namanya murid. Tapi kalau istilah hamba Tuhan, waduh, kalau dibilang mau jadi hamba Tuhan, nggak ada panggilan, ya, nggak ada panggilan. Ya kalau Pak Pendeta nggak bisa, nggak mau jadi hamba Tuhan, ya karena sudah terlanjur jadi hamba Tuhan. Padahal istilah anak Tuhan, murid Tuhan, dan hamba Tuhan itu berlaku bagi semua orang percaya apapun profesinya. Kalau orang itu sudah benar-benar
percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka penebusan Kristus itu telah menebus kita dan harganya telah lunas dibayar. Ya, ketika harganya telah lunas dibayar, maka kita otomatis menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, dan menjadi hamba Tuhan pada saat yang sama. Cuman istilah hamba kan nggak enak, ya. Kalau bahasa asli hamba itu sama dengan budak. Kalau sekarang, waduh, nggak boleh ada perbudakan. Karena itu istilah hamba Tuhan, ya, di masa zaman modern ini terjadi pergeseran makna. Hamba Tuhan menjadi profesi, ya. Profesi hamba Tuhan, ya bisa pendeta, bisa penatua. Ya di gereja-gereja tertentu penatua itu seumur hidup. Karena konsepnya seperti hamba Tuhan yang sekali menjabat terus sampai dipanggil oleh Tuhan. Ya, tapi gereja kita nggak pakai periode ya. Kalau begitu pada nggak mau semua nanti jadi penatua ya, pakai periode. Itu pun nggak gampang orang mau jadi penatua. Nah, jadi bukan soal profesi. Karena kalau zaman modern kan profesinya apa dulu? Ya, harus sekolah dulu. Mau jadi pilot nggak bisa. Nanti saya sambil belajar nggak bisa. Sekolah dulu, ada sertifikatnya, ada ujiannya, ada uji kelayakannya, baru dia boleh melakukan profesi itu. Demikian hamba Tuhan. Dianggap harus sekolah teologi dulu. Ya, baru lulus, baru punya kecakapan tertentu, baru dia bisa disebut hamba Tuhan. Padahal itu bukan hamba Tuhan, itu pendeta. Ya, pendeta itu jabatan yang diberikan oleh gereja, bukan dari sekolah teologi. Tetapi mari kita samakan dulu persepsi bahwa setiap orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus otomatis menjadi hamba Tuhan. Dan kata hamba di dalam pengertian Alkitab adalah ya sudah menjadi milik tuannya. Tuannya siapa? Tuannya Yesus Kristus. Kita sudah dibeli, kita sudah menjadi milik Yesus Kristus. Maka di satu sisi kita sudah merdeka dari dosa, tetapi di sisi lain kita adalah hamba atau budak dari Kristus. Namanya budak atau hamba tidak punya kemerdekaan. Ya, dalam artian kalau Tuhan suruh apa, kita harus taat. Ya, kalau tidak itu namanya bukan hamba. Itu namanya pegawai masa kini. Enggak cocok, saya resign aja. Ya, kalau dalam konteks status sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan itu enggak bisa resign. Ya, enggak bisa resign. Kalau Tuhan sudah pilih, kita tidak bisa resign, no turning back, tidak bisa mundur. Ya, demikian yang menjadi pengertian dari hamba Kristus. Nah, jadi setiap orang yang sudah ditebus dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, otomatis statusnya adalah hamba Kristus. Nah, salah satu ciri karakteristik dari hamba Kristus adalah taat dan setia kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan kita. Ya, karena hamba maka ya bosnya Tuhan, ya, dan sekaligus juga sebagai Tuhan. Kalau kita coba memikirkan apa sih artinya taat, apa sih artinya setia, ini sering dipakai secara silih berganti karena banyak kemiripannya. Kalau kita baca kamus misalnya bahasa Indonesia, taat itu juga ada salah satu artinya adalah setia. Kalau kita buka setia artinya apa? Salah satunya taat. Ya, berpegang teguh, senantiasa tunduk menundukkan diri, itu taat. Setia itu juga taat, tetapi tentu ada unsur durasi, yaitu panjang, ya, dan terus menerus berkesinambungan. Ya. Setia berbicara tentang frekuensi, berbicara tentang durasi, yaitu terus menerus, dan juga berbicara tentang esensi. Ya, namanya setia, ya harus setia. Namanya taat, ya harus taat. Jangan taat kalau lagi saya oke, kalau saya lagi nggak oke, ya sekali-sekali nggak usah taat lah. Ya, setia kalau everything is okay, setia. Tapi kalau kasus-kasus kondisi-kondisi tertentu, ya kadang-kadang nggak bisa setia juga. Ya bukan gitu. Ya, itu namanya bukan taat dan bukan setia.
Ini adalah kata yang begitu besar dan begitu sulit untuk dilakukan dengan sempurna. Ya, tetapi kebenaran adalah kebenaran, nggak bisa ditawar-tawar. Tuhan maunya taat adalah taat yang sejati, setia adalah setia yang sejati, no tapi-tapi. Ya, kita kan banyak tapi-tapinya. Saya taat loh, tapi ya kadang-kadang sih enggak juga sih. Tapi seringan taatnya kok. Ya, setia juga gitu. Ya, saya mau setia ya, tapi kadang-kadang susah juga ya. Tak setia kepada pimpinan kah, setia kepada pasangan kah, setia kepada panggilan hidup, ya, setia kepada rekan bisnis, udah sign kontrak bisa juga melanggar. Ya. Seringkali setia itu ditawar-tawar, ya, setia itu tidak sempurna. Tapi mari kita sepakat dulu bahwa kata taat dan setia yang dikehendaki Tuhan adalah yang sempurna. Ya. No tapi-tapi. Ya. Nanti ada pembahasannya. Emangnya bisa sempurna? Ya, nanti akan kita bahas. Nah, di teks yang kita baca tadi, yaitu di Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51, secara sederhana bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hamba yang setia dan bijaksana. Itu teks yang ditulis di Alkitab. Yang kedua adalah hamba yang jahat. Dan penilaiannya diberikan oleh tuannya. Ada evaluasi, ada pengujian yang waktunya tidak diberitahukan. Kapan penilaiannya itu dilakukan. Ya, dan tentu tidak sekali. Tetapi memang teks itu secara sederhana, kali itu juga Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, pengajaran kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya kebanyakan nelayan. Maka Tuhan Yesus juga ngajarnya sederhana, tidak complicated. Supaya mereka bisa mengerti dengan sederhana tetapi sempurna di dalam kesederhanaannya. Ya, yaitu hamba yang setia dan bijaksana adalah ketika dia diberi tugas memberi makan kepada hamba-hamba yang lain. Ini ceritanya Tuhan ini hambanya banyak. Ya, budaknya banyak yang bekerja di rumahnya. Ya, jadi ada satu orang yang dipercayakan di antara hamba-hamba yang lain, kamu tugasmu memberi makan pada waktunya dan lain sebagainya. Saya akan pergi, pulangnya nggak tahu kapan. Lalu singkat cerita, tuannya melihat hamba yang setia dan bijaksana itu, dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Akhirnya tuannya memberikan promosi. Kamu saya angkat menjadi pimpinan dari hamba-hamba yang lain dan kamu mengelola semua yang saya miliki di rumah ini. Hamba yang jahat sebaliknya. Ketika tuannya ada, ketika diberikan kepercayaan, kenapa diberikan kepercayaan? Kita patut menduga walaupun tidak dicatat, patut menduga dia pasti punya kualifikasi yang dianggap tuannya, dia punya kapabilitas untuk dipercaya melakukan tugas-tugas. Ya, karena itu dia ditunjuk. Ya, nggak asal-asalan tentu seorang tuan menunjuk siapa di antara hamba-hambanya yang mau ditunjuk sebagai koordinator atau sebagai ketua kelompok misalnya. Ya, lalu tuannya pergi dan karena biasanya tuan pergi seminggu udah pulang. Ini sebulan nggak pulang, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nggak pulang-pulang. Maka hamba yang jahat itu diceritakan bahwa dia mulai berpikir, Tuanku nggak datang-datang. Ya, ngapain saya taat-taat? Dia mulai otaknya mulai korslet, lalu dia mulai nakal, dia mulai menindas hamba-hamba yang lain, dan dia mulai pergi dari rumah, meninggalkan tanggung jawabnya, bergaul dengan para pemabuk, dengan para penjahat, tahu-tahu tuannya pulang. Ya, pada saat yang tidak disangkakannya. Artinya bulan, tahun, tanggal, jam, detik, dia nggak tahu tuannya kapan pulang. Dan tentu tuannya sengaja memilih waktu yang tidak terduga. Supaya dia melihat apa adanya. Ya, kalau misalnya tuannya bilang, saya akan pergi nanti pulang tanggal 28 Januari, pesawatnya landingnya jam 2 siang, maka kira-kira nyampe rumah nanti jam 6 sore. Wah, maka tanggal-tanggal sebelumnya tuh masih sembarangan tuh. Ya, hamba-hambanya kalau dibilang begitu. Begitu Tuhan mau landing, baru sibuk di hari H, semua diatur dengan baik, seolah-olah seperti itu setiap hari. Padahal tidak demikian. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan
pemberitahuan untuk berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya tanpa diberitahu kapan tahun, tanggal, bulan, jam, detik, menit tidak dibilang. Supaya apa? Supaya setiap hamba Tuhan, yaitu saudara dan saya, semuanya berjaga-jaga, bersikap taat, dan bersikap setia. Hamba yang setia dan bijaksana tentu memiliki beberapa kualifikasi. Dan kualifikasinya tidak statis. Kualifikasinya itu bisa dikembangkan. Kualifikasinya bersifat dinamis. Yang pertama, tentu hamba yang setia dan bijaksana memiliki otentisitas. Dia genuine, dia tidak pura-pura, dia tulus. Ketika dia mengabdi kepada tuannya, dia bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk mengalahkan orang lain, hamba-hamba yang lain, bukan untuk cari muka kepada tuannya. Ya, ada banyak misalnya karyawan atau pegawai yang kalau ada pengawasnya, kalau ada bosnya, baiknya luar biasa, rajinnya luar biasa, pekanya luar biasa. Ya. Tetapi ketika bosnya is not around, sedang keluar kota, keluar negeri, kemana, tidak datang, ya, maka ada orang yang berbeda, ya, tidak peka tapi pekak, ya kan? Tidak membantu orang lain, tetapi menindas orang lain. Ya, dia hanya taat kalau ada yang lihat. Ya, ada orang seperti itu. Nah, tetapi hamba yang setia dan bijaksana, yang idealnya adalah yang otentik. Ya, dia tulus, dia tidak pura-pura. Ketika dia bekerja, ketika dia melakukan sesuatu dengan hati yang murni, dengan niat yang tulus, ya, dengan otentisitas yang sejati. Dan tentunya kenapa ada seorang hamba yang diangkat menjadi koordinator atau menjadi pimpinan dari hamba-hamba yang lain? Karena dia punya kapabilitas. Ya. Kapabilitas ini juga dinamis. Ya. Tidak tiba-tiba dia ahli dalam segala hal, tidak. Tetapi ketika dia menjadi hamba dari seorang tuan, maka dia akan terus mengembangkan diri, mengupgrade skillnya, mengupgrade knowledge-nya, mengembangkan segala yang bisa atau mungkin dia pelajari. Untuk apa? Supaya dia memberikan added value. Ya, dia menambahkan nilainya. Sehingga tuannya juga menjadi senang. Maka dia juga akan mendapatkan promosi. Di ayat yang kita baca tadi, hamba yang setia dan bijaksana itu mendapatkan promosi. Maka itu adalah sesuatu yang natural. Ya. Di dalam kerohanian, di dalam marketplace juga kurang lebih sama. Ketika kita misalnya di sebuah instansi kita bekerja, kita performnya well, bahkan kita terus mengupgrade diri, maka ya otomatis, bukan otomatis ya, sangat mungkin ya posibilitasnya itu naik. Kita akan jenjang karir kita akan meningkat, bahkan bisa lebih cepat daripada yang normal. Ya, karena apa? Karena kapabilitas terus di-upgrade. Ya. Kemudian kualitas dari hamba yang setia dan bijaksana. Pasti ada integritas. Ya. Inilah hal yang semakin langka. Karena itu tidak salah. Di Amsal sudah ribuan tahun yang lalu sudah ditulis. Amsal 20 ayat 6 mengatakan apa? Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, di mana mendapatkannya? Itu adalah satu pertanyaan retorika yang menunjukkan betapa langkanya orang yang setia. Orang yang taat dalam pengertian secara sempurna. Di mana dapatnya? Ya, mungkin baru satu, Tuhan Yesus. Ya, atau mungkin ada tiga, Tuhan Yesus, yang satunya lagi sudah meninggal, yang satunya lagi belum lahir. Maka kemungkinan seumur hidup kita nggak akan pernah ketemu orang yang bisa taat dan setia 100% secara sempurna. Tetapi integritas adalah karakteristik, kualifikasi dari hamba setia dan bijaksana. Ya. Kemudian loyalitas. Ya. Loyalitas ini juga adalah satu kualifikasi yang penting di dalam seorang hamba yang setia.
Ada orang loyal kepada siapa yang berani membayar lebih tinggi. Ya. Misalnya kalau di dalam dunia, katakanlah klub sepak bola, wah ada yang mau menggaji lebih besar. Maka walaupun saya mencintai klub olahraga ini, tapi karena ada yang menawarkan tawaran lebih besar, saya ke sana. Saya tetap mendoakan yang terbaik untuk kalian. Saya harus pindah klub. Karena di sana saya dikasih gaji tertinggi di dunia misalnya. Ya. Maka di masa kini loyalitas itu tergantung. Ya, tergantung wanipiro. Maka materi menentukan loyalitas. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ketika loyalitas kita ditentukan oleh materi. Wah ini bahaya, keliru dan bahaya. Kita harus memberikan loyalitas tertinggi berdasarkan kebenaran. Dalam hal ini karena kita adalah hamba dari Tuhan, maka loyalitas kita hanya kepada Tuhan. Walaupun tawaran dunia lebih besar, walaupun tawaran dunia lebih menggiurkan, ikut Tuhan tidak selalu manis, ya. Ikut Tuhan tidak selalu makin hebat, makin jaya, belum tentu. Bisa iya, bisa juga tidak. Tetapi loyalitas adalah sebuah hal yang sangat penting yang mencirikan seseorang itu adalah hamba yang setia. Di sini di firman yang kita baca tadi, bagaimana hamba itu walaupun tuannya pergi nggak tahu pulangnya kapan, dia melakukan tugasnya dengan baik. Ya, dia melakukan tugasnya dengan baik. Saya yakin zaman itu belum terlalu detail seperti sekarang ya. Begitu mau kerja udah ada job description. Ini tugas-tugasmu. Ini. Zaman dulu belum sedetil itu. Maka seorang hamba bekerja kepada tuannya, dia perlu kreatif. Dia perlu banyak berpikir, banyak menganalisa. Apa yang harus saya lakukan? Waktu itu ilmu belum begitu tinggi. Ilmu manajemen dan lain sebagainya belum terlalu tinggi. Ya, karena itu loyalitas sesuatu yang sangat penting. Walaupun dia punya kesempatan mungkin juga untuk menindas yang lain, merasa diri lebih hebat, ya, atau merasa jadi tuan, sementara tuan tidak ada, saya yang jadi tuan sekarang, saya bosnya. Ya, tetapi hamba itu tidak begitu. Dia tetap tahu bahwa dia adalah hamba dan dia tetap loyal kepada tuannya. Kalau kita tetap loyal kepada Tuhan kita. Ya, jadi apapun profesi kita, mungkin kita adalah bukan pekerja, mungkin kita pemberi kerja. Tetapi di hadapan Tuhan kita tetap adalah hamba yang harus loyal kepada Tuhan. Dan kemudian durabilitas. Nah ini penting. Ya, banyak orang yang gaspolnya di awal. Tetapi setelah berjalan waktu beberapa saat, beberapa tahun mulai redup, mulai loyo, kehabisan tenaga. Ya, dan akhirnya tidak lagi bisa mengabdi. Karena apa? Kurang durabilitas, daya tahan. Nah, karena itu juga hal yang penting, durabilitas. Karena itu kita harus tingkatkan kekuatan kita sebagai hamba Tuhan untuk apa? Untuk tetap fit. Untuk tetap fit. Bukan hanya iman yang harus tetap kuat, badan juga tetap harus kuat. Karena itu di dalam setiap aspek kita upayakan seseimbang mungkin. Seseimbang mungkin. Dari berbagai sisi, baik spiritual dan sosial, intelektual, kejiwaan kita di dalam berbagai aspek makin seimbang makin bagus. Ya. Supaya apa? Supaya ada durabilitas. Karena perjalanan rohani, perjalanan keimanan itu bukan lari sprint, itu maraton, panjang sekali, bahkan triathlon. Ya, macam-macam modelnya. Ya, ada berenang, sepeda, lari, ya. Di dalam kehidupan kita, keberimanan kita juga gitu. Tantangan, godaan, ancaman dari dunia ini macam-macam modelnya. Ya, ya, ada yang menyenangkan, ada yang menggiurkan, ada yang menakutkan, ya, macam-macam. Karena itu dibutuhkan apa yang disebut durabilitas, daya tahan. Nah, di kitab yang kita baca, Matius tadi menyatakan bahwa sang tuan dia begitu senang karena melihat hamba yang setia dan bijaksana ini. Tanpa dilihat, ya, tanpa dipasang CCTV pun, dia tetap bekerja sesuai apa yang memang seharusnya dikerjakan. Nah, sang tuan akhirnya memberikannya reward atau promosi jabatan, naik dia
Dia jadi pimpinan bagi hamba-hamba yang lain. Ya, ini yang normalnya, yang idealnya adalah seperti demikian. Nah, kalau kita bandingkan dengan hamba yang jahat, secara sederhana, tentu hamba yang jahat itu awalnya nggak kelihatan jahat. Kalau kelihatan jahat dari awal, dia tidak akan diberikan tanggung jawab lebih oleh tuannya. Awalnya dia kelihatan baik-baik. Awalnya dia kelihatan capable. Dia loyal. Ya, dia punya mengupgrade skillnya terus bagus. Karena itu dia diberikan kepercayaan. Ya, tuannya lihat, wah ini bagus nih, punya potensi nih. Maka dia diberikan tanggung jawab lebih. Tetapi ketika ditinggalkan oleh tuannya, mulai bergeser, mulai menurun kualitasnya. Ya, karena itu dia hanya taat kalau diawasi atau dilihat oleh sang tuan. Dan sebagai kebalikannya, hamba yang jahat, kualifikasi yang mungkin dimiliki, nah ini yang unik ya, bahwa bisa jadi hamba yang jahat itu punya kapabilitas, ya, dia punya kemampuan, makanya dia ditunjuk jadi pemimpin. Lalu di dalam kehidupan keseharian bisa juga loyal, tapi loyal dalam hal yang salah. Ya, kalau di teks yang kita baca tentu dia tidak loyal. Tetapi kalau kita lihat di kehidupan keseharian, ada banyak juga orang-orang yang loyal, tapi loyalnya ngaco. Contohnya gangster, kartel narkoba, ya, ada yang namanya triad, ada yang namanya yakuza, ya. Waduh, itu sangat loyal kepada organisasi. Sangat loyal kepada pimpinan, apa dibilang dia ikut. Ya, disuruh berbuat jahat, dia berbuat jahat, siap, loyal. Ya, loyal, itu loyal, tapi loyal yang salah. Ya. Bisa juga punya durabilitas, dia konsisten. Ya. Bahkan otentisitas juga bisa, dia otentik sebagai penjahat, dia tidak pura-pura baik. Dia menjadi penjahat sejati. Ya. Penjahat yang tidak sembunyi-sembunyi, dan dia terus mengerjakan kejahatannya dengan daya tahan yang kuat. Sampai mati dia jadi penjahat. Itu durabilitas juga. Ya, jadi kualifikasinya bisa mirip-mirip. Fenomenanya bisa mirip-mirip. Ya. Tetapi yang tidak mungkin dimiliki adalah integritas. Ya. Namanya orang jahat pasti tidak integritas. Kelihatan otentik ternyata palsu. Kelihatan tulus ternyata licik. Ya. Tapi kelihatannya sih oke-oke saja, padahal tidak demikian. Ya, jadi otentisitas yang sejati pasti hamba yang jahat tidak punya. Loyalitas juga, ya, loyalitas juga demikian. Saya beberapa waktu terakhir sempat menemani istri saya nonton drakor. Wah, di sini ada nggak yang suka drakor? Nggak usah angkat tangan, ya, nanti malu. Kalau saya udah biasa malu, ya. Saya baru sekitar belasan tahun lalu nonton film Korea, Bread, Love and Dreams. Dan baru minggu ini nonton lagi. Ya, nonton lagi karena lagi gabut, ya bukan lagi gabut ya, menemani ya, jarang-jarang duduk berdua sama istri. Lalu nonton, lalu ceritanya itu luar biasa. Beda sekali dengan zaman saya sekolah dulu nonton sinetron, ceritanya mudah ditebak. Ya. Nangis, ketawa, lalu kalau bertengkar keluar pasti jatuh di tangga, kalau nggak jatuh di tangga nyebrang jalan pasti ketabrak, lalu masuk rumah sakit. Udah bisa ditebak. Tapi ini cerita ini, drakor ini jelimetnya luar biasa. Jelimetnya luar biasa, susah ditebak, tiba-tiba, loh kok begini ya, loh kok begitu ya. Luar biasa, tapi kalau dipikir-pikir masuk akal. Ya. Ada banyak loyalitas yang salah dan loyalitas yang bisa dibeli oleh pihak lawan. Ya. Oleh pihak lawan. Ada yang asisten rumah tangga, dia begitu mengabdi, sudah 20 tahun bekerja di rumah itu, rupanya bisa juga dibayar sama musuh dari tuannya, untuk apa? Untuk memata-matai tuannya. Itu cerita gitu, ini complicated sekali ceritanya. Tapi saya juga jadi belajar satu hal. Ya. Ternyata integritas, otentisitas, loyalitas, durabilitas, itu sesuatu yang dinamis. Ya. Yang kita sebagai orang percaya harus terus menumbuh kembangkan kualitas-kualitas ini. Ya. Untuk apa? Untuk menuju kepada kesempurnaan. Ya. Nah, di teks yang kita baca, akhirnya sang tuan ketika menemukan hamba yang jahat ini dihukum. Bahkan ada kata dibunuh. Ya.
Ya karena namanya hamba. Hamba itu tidak punya hak asasi manusia. Ya. Dia seperti barang, kalau saya sudah ke toko counter HP, saya beli satu handphone, maka harganya sudah lunas dibayar, itu punya saya. Saya mau gunakan oke, saya mau simpan di lemari boleh, saya mau lempar di kolam juga boleh, handphonenya nggak bisa marah sama saya. Karena dia milik saya dan harganya sudah lunas dibayar. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan marah, Tuhan mau menghukum kita, kita tidak bisa mengenakan pasal penindasan atau pasal pidana kepada Tuhan. Nggak bisa. Karena Tuhan dengan manusia levelnya beda. Tidak berlaku itu. Hak asasi manusia ketika kita di hadapan Tuhan kita. Ya. Maka di situ hambanya dihukum oleh tuannya. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yaitu berbicara nanti juga di akhir kehidupan akan ada penghakiman. Dan orang-orang yang terus berkajang hidup di dalam dosa, ya tujuannya, ujungnya akan ke neraka. Kalau tidak bertobat. Kalau bertobat tentu diberikan pengampunan oleh Tuhan. Nah, teks yang kita baca tadi terkesan sederhana. Hanya hamba yang jahat, enggak bener lah pokoknya. Kalau hamba yang setia bagus semua. Ya, itu hal yang sederhana. Tetapi kehidupan itu begitu kompleks. Ya, Tuhan Yesus juga tahu. Ya, tetapi Tuhan Yesus mau ngajarkan dari yang basic dulu kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita melihat kehidupan di dunia ini baik dulu apalagi makin zaman modern, apalagi sekarang zaman postmodern. Hidup itu begitu kompleks, begitu jelimet, begitu ruwet, ya. Makanya saya katakan kompleksitas hamba yang setia dan hamba yang jahat. Bagaimana hamba yang setia maupun hamba yang jahat diberikan kesempatan yang sama. Mereka mulai dari titik yang sama, diberikan kepercayaan yang sama oleh tuannya. Namun yang membedakan bagaimana mereka meresponnya, bagaimana mereka mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Itulah yang membedakan. Itulah yang membedakan. Tapi bukan di awal yang jahat udah gak pernah dikasih kesempatan. Karena pada awalnya dia terlihat fine-fine saja, bagus-bagus saja. Tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, semua kualifikasi hamba yang setia yang tadi sudah dipaparkan itu adalah bersifat idealis. Ya. Namun manusia menjalani hidup yang realistis dan dinamis. Tadi yang dipaparkan itu adalah semuanya ideal yang seharusnya dengan sempurna. Tetapi ternyata di dalam menjalaninya kita nggak bisa terus gaspol demikian. Ya, tetap ada ups and downs. Belum nyampe-nyampe titik kesempurnaan itu. Nggak nyampe-nyampe. Hidup ini realistis dan dinamis. Kadang kita gagal, mungkin sering gagal. Bisa jadi lebih sering gagalnya daripada berhasilnya. Untuk taat dan setia. Apalagi kalau kita mau mendefinisikan taat dan setia sesuai dengan definisi Tuhan. Waduh, kalau Tuhan yang mendefinisikan ketaatan dan kesetiaan yang Dia mau untuk kita mencapai ke sana, udah pasti nggak mungkin nyampe. Ya, kita sesuai kamus aja dulu, taat dan setia. Seperti apa? Ya, tapi hidup ini dinamis, realistis, nggak bisa sempurna 100%. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, maka status kita menjadi orang benar. Bukan karena benar, bukan karena prestasi, tetapi karena anugerah. Tuhan membuat kita menjadi benar atau kita dibenarkan. Ya, dibenarkan, dinyatakan benar oleh Tuhan. Maka kita diberikan status sebagai orang benar. Walaupun masih aktif berdosa. Ya. Walaupun masih bisa jatuh dalam dosa. Maka status sebagai orang benar itu adalah legalitas yang semata-mata anugerah Tuhan. Tetapi untuk hidup benar, termasuk di dalamnya taat dan setia, itu adalah sebuah progresivitas yang perlu diperjuangkan dan diupayakan dengan segala daya kita. Ya. Jadi tidak taken for granted. Wah, keselamatan anugerah Tuhan, maka saya diam-diam saja nggak ngapa-ngapain.
Ya, tidak demikian. Lalu kita menunjuk orang penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, ya, dia belum berbuat apa-apa yang baik. Dia belum memberikan bukti hidup saleh. Dia belum menunjukkan buah pertobatan. Dia cuma ngomong doang. Itu juga nggak ngomong, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ampunilah dosa-dosa. Dia nggak gitu ngomongnya, simple ngomongnya penjahat itu. Ingatlah aku, cuma gitu doang. Remember me, remember me. Wah, ada lagu gitu ya. Cuma ingat akan daku ketika Engkau datang sebagai Raja. Udah, enggak ada kayak pengakuan dosa secara ritual. Saya emang penjahat, ampuni saya ya, saya udah sadar kalau saya diselamatkan gak jadi mati, saya akan bertobat. Enggak sampai begitu, simple. Tetapi kalimat yang simple itu Tuhan bisa menembus sampai ke dalam sanubarinya. Apa yang dimaksudkan. Sebaliknya, kalau orang mengaku dosa hanya sekadar ritual, kebiasaan di gereja emang sesi pengakuan dosa, ya udah saya ngaku dosa deh. Belum tentu juga diampuni Tuhan. Kalau Tuhan tahu melihat ke dalam sanubari kita bahwa pengakuan dosa itu palsu. Ya, tidak sungguh-sungguh, tidak genuine, tidak otentik. Ya. Maka kita jangan terlalu girang karena kita anggap keselamatan anugerah Tuhan, maka saya udah pasti selamat. Sekali selamat, pasti selamat. Hidup selamat. Ya, enggak. Keselamatan itu harus dikerjakan. Ya, hidup benar, hidup kudus itu adalah progresivitas yang perlu perjuangan sekuat tenaga kita. Karena itu Rasul Paulus pakai istilah aku mengejar-ngejar. Ya, bukan jogging, bukan cuma jalan santai, tapi mengejar-ngejar. Itu maknanya bagaimana kita harus usahakan sebaik mungkin. Walaupun belum sempurna, enggak boleh jadi alasan. Kita harus kejar kesempurnaan, kejar kekudusan. Itu kalimatnya. Supaya apa? Supaya orang jangan salah paham. Ya. Tetapi ketika kita mengejar-ngejar kekudusan, ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan, kita nggak bisa bilang, karena saya hebat. Enggak. Tetap kita melakukan itu semua pun karena Tuhan juga yang mendorong kita, Tuhan juga yang memampukan. Ya. Tapi jangan terlena dengan status kita sebagai orang benar dan Tuhan yang menganugerahkan keselamatan. Ya, jangan berhenti di situ. Kita harus kerjakan terus. Ya, progresivitas perlu diperjuangkan. Dan reward atau promosi yang diberikan Sang Tuhan kepada hamba yang setia bisa diberikan selama masih hidup atau di kehidupan berikutnya. Ini yang lebih kompleks. Ya. Belum tentu orang yang hidup benar, pasti hidupnya akan bagus, akan terus sampai ke puncak dan gak turun-turun lagi. Belum tentu. Ada banyak hamba yang benar akhirnya dikucilkan. Ada orang yang hidup takut akan Tuhan, akhirnya dijadikan common enemy. Dimusuhin. Ya, kalau dia pejabat digulingkan, kalau dia presiden dikudeta. Bisa. Karena mengambil kebijakan yang tidak populer. Dibilang gitu kan. Wah, waduh ini nggak bagus nih. Sama seperti Tuhan Yesus, contoh yang sangat gampang dilihat di Alkitab. Bagaimana orang yang tidak punya dosa, orang bisa bilang salibkan dia. Dan sebagian yang mengatakan salibkan dia sudah menerima pengajaran, sudah melihat karya-karya Yesus Kristus, pengajaran-pengajaran yang paling agung. Mereka takjub. Ya, mereka takjub. Tapi akhirnya mereka menyangkal dan bahkan menyalibkan Yesus. Ya. Murid-murid Yesus yang bagus sudah diajarin, intensif, yang ajar Yesus sendiri. Ya. Guru yang mana yang lebih hebat lagi? Udah yang terbaik gurunya, yang bandel ada juga. Yang menyangkal ada juga, yang kabur ada juga. Enggak ngakuin gurunya dan Tuhannya lagi. Ya. Waduh. Enggak kenal, saya enggak kenal kata Petrus. Itu yang udah diajar intensif itu masih bisa ngomong begitu. Maka dia walaupun dia adalah status murid Kristus, rasul Kristus, dia juga nggak sempurna. Nggak sempurna. Jadi nggak gampang ya. Nggak gampang menjadi hamba yang taat dan setia dan bijaksana. Nggak gampang. Dan rasul-rasul kecuali Yohanes semua meninggal dengan cara yang paling tidak kita inginkan. Ya. Mereka kehilangan nyawa karena Kristus. Kehilangan hidupnya karena
panggilan hidupnya. Karena mereka menjadi hamba Kristus yang taat dan setia. Karena itu reward, promosi itu, ya, hadiah yang Tuhan berikan belum tentu diberikan ketika kita masih hidup. Bisa juga sih. Orang benar bisa nggak semakin menanjak terus sampai ke puncak karir, sampai ke puncak pelayanan, sampai ke puncak popularitas. Bisa nggak? Bisa. Ya, tapi sangat sedikit yang seperti itu. Bisa nggak semakin susah penyakitan, akhirnya dimusuhin orang, akhirnya meninggal dalam penderitaan. Bisa nggak? Bisa juga. Walaupun nggak banyak juga yang apesnya kayak gitu. Ya, maka reward itu bisa diberikan ketika masih hidup atau nanti. Yang nanti itu udah pasti. Di kehidupan berikutnya pasti rewardnya diberikan. Bagi orang yang mati martir, dia akan mendapatkan mahkota khusus. Ya, mahkota khusus bagi orang yang mati sebagai martir. Bagi gembala ada mahkotanya. Bagi hamba yang setia ada mahkotanya. Banyak mahkotanya nanti. Ya, banyak mahkotanya. Sebaliknya, punishment atau hukuman yang dijatuhkan sang Tuhan kepada hamba yang jahat belum tentu juga terjadi di kehidupan sekarang. Ya. Karena itu di Mazmur 73, bagaimana kegalauan hati seorang Asaf melihat bagaimana orang-orang jahat, orang-orang fasik, mereka senang hidupnya. Maka dibilang mereka gemuk katanya. Ya, bukan obesitas, kalau obesitas itu kesannya negatif. Mereka gemuk itu lambang kemakmuran, lambang kekuatan. Ya mereka senang hidupnya. Sedangkan aku udah susah-susah, udah menghamba kepada kebenaran, hidupku susah terus. Mereka mencaci maki, mereka mentertawai aku. Orang-orang jahat mentertawai orang-orang benar. Karena seringkali di dunia ini kejahatan yang menang. Seringkali, kayak tadi yang saya cerita di film drakor itu. Ya belum tentu asal nontonnya. Yang jahat menang melulu, yang baik dicurangin terus. Ya, udah dicurangin, diketawain lagi sama orang jahat itu. Harusnya ya peri kemanusiaan dikit kayak udah jahat, jangan mentertawakan orang benar lah. Ya, udah dicurangin, diketawain lagi, dihina-hina lagi. Ya. Nah, belum tentu orang jahat dapat hukuman ketika hidup. Ya kalau ketangkep, ya bisa jadi dia ketangkep polisi di penjara. Kalau kejahatannya parah bisa hukuman seumur hidup, bisa hukuman mati di Indonesia. Tetapi yang nggak ketangkep banyak juga. Ya. Ada yang kelihatan senang, sukses, berkuasa sampai mati. Tetapi di kehidupan yang akan datang tidak akan lolos. Enggak bakalan lolos. Ya, karena ketika di pengadilan hari akhir, Tuhan sendiri yang memimpin, tidak bisa kita ngeles istilahnya. Tidak bisa kita membela diri seperti kita sekarang di dunia ini. Enggak bisa. Tuhan punya semua buktinya. Sampai ke dasar hati kita dia tahu. Demikian, maka ini begitu kompleks kebenaran ini. Tidak sederhana. Menjalani kebenaran juga tidak sederhana. Kalau rasul-rasul aja jatuh bangun, apalagi kita. Tapi kalau rasul-rasul akhirnya mereka terus hidup progresif sebagai hamba yang taat dan setia, dan akhirnya mereka setia sampai mati, maka kita juga seharusnya bisa. Kita juga seharusnya bisa. Kitab-kitab yang dibaca oleh rasul-rasul tidak sebanyak kitab yang kita baca sekarang. Bacaan mereka terbatas, belum bentuk Alkitab buku atau seperti kita buka Alkitab apa aja tinggal kita buka gampang. Mereka dulu paling satu gulung aja udah. Ya. Tapi bagaimana dengan keterbatasan sumber daya yang mereka miliki, mereka bisa taat dan setia sampai mati. Masakan kita yang dijejali oleh informasi, kita mau menggali kebenaran firman Tuhan, sekarang toolsnya banyak sekali dan gampang sekali didapatkan. Tapi justru kita mungkin semakin jelimet kebenaran yang kita mengerti, semakin susah juga kita untuk taat dan setia. Semakin pandai kita bersilat lidah, semakin pandai kita mencari alasan, ya, membuat excuse. Iya Tuhan, saya tahu itu benar, tapi kan Tuhan tahu saya manusia biasa. Ya. Kalau saya bisa sempurna, maka saya tidak perlu anugerah Tuhan. Ya, kalau saya nggak perlu anugerah Tuhan, kasihan dong Tuhan udah capek-capek mati di kayu salib untuk saya. Ya, kita bisa pandai mencari-cari alasan untuk membenarkan
kejahatan kita. Ya. Untuk membela diri kita. Yang kita tahu kita salah. Ya. Kita tahu kita salah. Pertama kita menyangkal. Setelah menyangkal menyalahkan. Menyalahkan pihak lain. Menyalahkan pasangan. Menyalahkan gereja. Menyalahkan dunia. Ya. Padahal keputusannya kita sendiri yang ambil. Bahkan terakhir bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak halangi saya berbuat dosa? Kan Tuhan Maha Kuasa. Masa menghalangi saya berdosa aja Tuhan gak bisa? Ya, Tuhan pula yang kita salahkan. Waduh, begitu komplikasinya hidup di dalam dunia ini. Di dalam tubuh ini. Maka walaupun kebenaran itu bisa begitu rumit, mari kita mengertinya dengan sederhana. Saya mau jadi hamba yang taat dan setia apapun konsekuensinya. Dan saya akan terus mengembangkan secara progresif. Baik itu otentisitas iman saya, baik itu loyalitas saya kepada Tuhan, loyalitas saya kepada gereja, baik itu kapabilitas saya akan upgrade terus pengertian saya akan kebenaran, dan lain sebagainya dengan tulus. Bukan supaya saya masuk surga, bukan. Bukan supaya saya makin berlimpah-limpah berkat di dunia ini, bukan. Tapi karena itu memang yang seharusnya. Walaupun dapat reward, kalau kita baca bagian firman Tuhan lain dikatakan, apa yang seharusnya dijawab oleh hamba itu seharusnya menjawab, aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku hanyalah hamba yang melakukan tugas yang memang seharusnya kulakukan. Jadi tidak ada pengagungan diri. Tidak ada mencari pengakuan. Tidak ada mencari popularitas. Walaupun itu semua bisa saja didapatkan, bisa. Tetapi mari kita kembali kepada yang paling hulunya itu adalah, aku ini adalah hamba yang tidak berguna. Ya. Kalau Tuhan mau pakai hamba yang lain bisa, terserah dia. Tapi kok saya yang dipercayakan? Kok saya? Kenapa saya Tuhan? Kenapa Tuhan menganugerahkan itu kepada saya? Tetap kita kerjakan sebaik mungkin, menjadi hamba yang taat dan setia, tetapi di sisi lain kita tetap sadar sepenuhnya, kita katakan, aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna. Yang melakukan apa yang memang sudah seharusnya aku lakukan. Ya. Seperti Rasul Paulus juga mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya. Dan dia memberitakan Injil bukan suatu kehebatan, bukan sebuah sensasi, bukan sebuah sepak terjang pelayanan yang luar biasa, tetapi karena memang itu yang harus kulakukan, kata Rasul Paulus. Malah kalau tidak aku lakukan, celaka saya. Ya, itu adalah konsep yang terbaik di dalam diri seorang hamba. Hamba yang taat dan setia. Maka yang menjadi aplikasi penerapan hanya dua hal saja. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita, ya kalau kalau kita hitung range-nya dari 0 sampai 100%, ya karena tadi susah sempurna ya, itu dinamis. Kita nilai dulu, hari ini, sampai dengan hari ini berapa usia kita, sampai hari ini mari kita nilai. Kita yang tahu, Tuhan yang tahu. Ya, nggak perlu orang lain tahu. Berapa persen tingkat ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang memiliki otentisitas, durabilitas, loyalitas, ya, yang murni, yang sejati. Udah berapa persen? Kita renungkan. Yang terakhir, mari kita saling membantu dan mendorong satu dengan yang lain untuk memiliki dan mengembangkan semua yang dibutuhkan untuk menjadi hamba Kristus yang taat dan setia dalam kepenuhan pengertian. Yang seutuhnya, bukan yang tapi-tapi, bukan yang bersyarat, ya, tapi yang murni. Dan juga dalam kepenuhan pengabdian kepada Tuhan. Sepanjang usia kita, apapun profesi kita. Kalau kita adalah mahasiswa, kita adalah hamba Tuhan yang juga mahasiswa. Kalau kita abdi negara, kita adalah hamba Tuhan yang punya profesi sebagai abdi negara. Kalau kita seorang wira swasta, kita adalah hamba Tuhan yang berprofesi sebagai wira swasta. Jadi prinsip-prinsip kebenaran sebagai hamba yang taat dan setia
tetap applicable, tetap bisa dilaksanakan di semua profesi. Ya. Mari kita saling membantu. Kadang kita lemah, kita salah, kita ketawa. Karena apa? Karena ada yang lebih lemah dan lebih salah daripada kita. Dan itu menjadi alasan kita. Saya ini udah lumayan loh, yang lain itu jauh lebih parah daripada saya. Ya, lumayan itu tidak cukup. Ya, good enough is not enough. Harus tetap progresif terus. Ya, maka di tahun yang baru ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, mari kita menjadi hamba Kristus yang taat dan setia, yang kelihatan progresnya. Bisa dilihat, bisa dinilai, bisa dirasakan, bisa diukur. Tentu yang paling tahu mengukur diri sendiri dan Tuhan. Kira Tuhan menolong kita menjadi hamba Kristus yang taat dan setia. Saya cukupkan sampai sini. Bagi Bapak Ibu yang saudara-saudari yang mau bertanya, disilakan untuk bertanya. Ya karena dari tadi di awal sudah diminta untuk mempersiapkan pertanyaan. Tapi jangan semuanya nanya ya. 60 pertanyaan. Wah, luar biasa. Mari kita mulai dengan yang pertama. Boleh angkat tangan. Mau bertanya, nanti petugas akan memberikan mikrofon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kalau sungkan, boleh juga tulis di kertas, sementara yang lain mungkin ada yang langsung lisan bertanya, mau tulis di kertas boleh. Mau WA juga boleh, ya. Mau kirim by WA kepada siapa ya? Handphone saya bukan ketinggalan, saya tinggalkan di kursi. Ya. Baik, ayo. Nanya, makin banyak pertanyaannya, makin dalam pengertian dan makin banyak yang didapatkan. Kalau gitu saya dulu yang tanya, kok belum ada yang tanya nih? Ya, itu pertanyaan saya. Ayo, jangan sungkan, jangan malu. Sesama hamba, ya jangan merasa sungkan. Kita semua sama-sama hamba Tuhan. Profesinya aja beda-beda. Ya. Ayo, ini momen yang berharga. Jangan disia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan untuk bertanya. Ya, ada satu. Wah, ini kerannya mulai dibuka, ini nanti ngalir makin deras. Silakan Pak Adil. Mohon dijelaskan hubungan hamba yang setia dan hamba yang tidak setia dengan keselamatan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik. Setia kan tadi saya katakan berbicara tentang frekuensi, kontinuitas, kesinambungan, dan durasi yang lama sampai di ujung. Itu namanya setia. Setia yang benar-benar setia. Ya. Ada yang setia kadang-kadang, ya kan? Nah, kita percaya Gereja Reformasi Indonesia meyakini bahwa keselamatan itu memang adalah anugerah yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada orang pilihannya. Ya, itu dulu yang pertama. Lalu berikutnya, siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih, kita nggak tahu. Karena Tuhan tidak pernah singkapkan dan tidak akan pernah ngasih tahu contekannya. Ini daftar jemaat GRI yang selamat. Ya, nggak pernah. Maka Tuhan Yesus memberikan indikasi kepada muridnya, kenalilah dari buahnya. Ya, dari kesehariannya. Karena itu Yesus juga memberikan ilustrasi bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Maka secara logis teologis, orang yang diselamatkan, orang yang benar, dia akan hidup benar. Ya. Tetapi tadi saya katakan, itu adalah idealisnya begitu. Idealnya begitu. Tetapi realnya atau realnya enggak gitu. Ya naik turun, naik turun, naik turun. Karena itu Tuhan memberikan standar tertinggi. Hendaklah kamu sempurna, termasuk di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan orang yang dipilih Tuhan akan ditolong dan didorong oleh Tuhan untuk terus menuju kepada kesempurnaan itu. Walaupun mungkin nggak nyampe. Ya. Tapi tetap kalau ditarik kurvanya naik turun, tetap kalau ditarik garis lurus itu ada peningkatannya. Ada progresnya. Ya.
yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat. Dan itu juga menjadi satu dorongan dan motivasi bagi kita. Walaupun kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dan kita juga punya dosa yang aktif kita lakukan, ya, ada dosa pasif, ada dosa aktif. Tetapi itu mendorong kita bahwa orang yang dipilih Tuhan itu akan ditolong, akan dituntun, akan dibimbing walaupun jatuh enggak tergeletak. Nah, bangkit lagi sampai nanti dia menuju kepada kesetiaan yang diharapkan oleh Tuhan. Dan ketika itu udah mendekat ke sana dengan ditolong oleh Tuhan, akhirnya kita selesai hidup kita, maka kita bisa dengan iman mengatakan bahwa itu orang itu selamat. Ya, keselamatan. Tapi ya itu tadi, bukan karena prestasi, tetapi kalau orang yang diselamatkan Tuhan, ya pasti dia cinta dan berusaha menjalani hidup yang setia kepada kebenaran. Ya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Mungkin ada lagi, ayo ini sudah diprovokasi nih. Biasanya segan untuk memulai, udah ada yang mulai, waduh udah mulai mau bertanya. Ya. Silakan. Mau nanya sambil pakai masker juga boleh, mau buka masker juga boleh. Terlalu jelas atau semakin bingung? Ya. Mau nanya apa juga bingung nih, karena begitu membingungkan. Ya, baik. Mungkin malu-malu, tidak apa-apa, nanti boleh bertanya, nanti pas fellowship di belakang juga boleh bertanya, ya juga dipersilakan. Ya, atau nanti WA juga boleh, hubungi sekretariat juga mau tanya ini juga boleh, ya akan dijawab, akan dijawab. Mari kita semangati diri kita, ya menjadi hamba Kristus yang progresnya terlihat, semakin taat, semakin setia. Di minggu yang akan datang ini udah mulai, ibadah tengah minggu udah full. Sudah full, lengkap semua. Ya, enggak ada libur lagi. Ya, enggak ada libur lagi. Ya, mari kita juga ikut aktif. Ya, apalagi yang secara online kita bisa ikuti dari mana saja, dari rumah, dari kantor. Ya, bisa kita ikuti. Saya harap tingkat keterlibatan kita juga di dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita juga boleh semakin banyak yang antusias. Karena itu kita saling mendorong. Bukan saling menunjuk-nunjuk, dia juga belum kok, dia juga gitu kok, dia enggak. Ya, yuk sama-sama. Ya, jadi gitu semangatnya, semangat kebersamaan. Itu namanya komitmen komunal. Ya, kita ajak anggota keluarga kita, ayo kita semangat beribadah kepada Tuhan. Ayo kita ikut ibadah-ibadah tengah minggu dan lain sebagainya. Sehingga kita sama-sama, ya sama-sama meningkat, sama-sama diberkati oleh Tuhan dan memberkati orang-orang lain juga. Ya. Demikian, amin. Mari kita berdoa.